Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk dalam pembahasan bait 123 yang akan disampaikan oleh penulis di sini adalah khobar berupa syibhul jumlah. Khobar berupa syibhu al jumlah, yaitu dhorob dan jar majrur. Kata beliau rahimahullah, wa akhbaru bidharfin au biharfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Mudah sekali kata beliau rahimahullah, mereka khobarkan dengan dhorob atau huruf jar. Nawina dalam keadaan mereka meniatkan makna kain atau istaqar. Kan begitu kan? Kalau khobarnya berupa dhorob atau jar majrur, maka sebenarnya dia muta'alliq bi khobar mahdhuf. Yang mana mahdhuf ini bisa isim seperti kain atau bisa fi'il seperti istaqar. Cuman nanti kalau diniatkan kain berarti khobarnya mufrad. Kalau diniatkan istaqar berarti khobarnya apa? Jumlah. Itu saja bedanya nanti. Mudah sekali, alhamdulillah. Taqaddama telah lewat. Annal khabaru yakunu mufradan wa yakunu jumlatan. Bahasanya khabar itu bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah. Wa dzakara al-musannif fi hadzal baiti annahu yakunu dzarfan aw jaron wa majruran. Penulis menyebutkan dalam bait ini dia bisa berupa dhorob atau jar majrur. Nah, contoh Zaidun indaka wa Zaidun fid dari. Fakulun minhuma muta'alliqun bi mahdhufin wajibul hadf. Masya Allah. Setiap dari keduanya terikat dengan yang dihilangkan, yang wajib dihilangkan. Ini dia. Wa ajaza qaumun minhum al-musannif ay yakuna dhalikal mahdhuf isman aw fi'lan. Terus sekelompok orang di antara mereka adalah penulis membolehkan bahwa yang hilang itu berupa isim atau bisa berupa apa? Fi'il. Kenapa penulis tahu kalau penulis bolehkan isim atau fi'il? Itu dari contohnya. Belum bilang kan makna kainin au istaqor. Kain isim, istaqor adalah apa? Fi'il. Nah, kain au istaqor. Fa'in qaddar takainan kana min qabilil khabari bil mufrad. Kalau antum takdirkan kainan, berarti dia dari bagian khabar mufrad. Iya kan? Karena khabar mufrad kan? Misalnya Zaidun fid dari, berarti sama takdirnya apa? Zaidun mustaqirrun fid dari. Khabar apa jadinya itu? Mufrad. Wa in qaddar tastaqor, kalau antum takdirkan istaqor, kana min qabili khabaril bil khabar min qabilil khabari bil jumlah. Kalau antum takdirkan istaqor, maka dia masuk dalam bagian khobar dengan jumlah. Karena istaqor, fi'il madhi, dah, ta'inya dhamir, mustatir, kembali ke Zaid sebelumnya. Iya. Berupa jumlah apa ini? Berupa jumlah apa itu? Fi'iliyah. Iya. Wa ikhtalafa an-nahyun fi hadha. Dan ulama nahwu berselisih dalam masalah ini. Padahal al-aqfas ila annahu min qabilul khabaril mufrad. Maksudnya tentang takdirnya mana yang paling ini? Isim atau fi'il? Al-aqfas berpendapat dia masuk dalam khabar mufrad. Wa anna kullan minhuma muta'alliq bi mahdhuf, dan bahwa setiap dari keduanya terkait dengan mahdhuf yang dihilangkan, wa dzalikal mahdhuf ismu fa'il. Makanya dia bilang termasuk dari bagian mufrad. Karena yang dihilangkan itu adalah isim fa'il. Wa takdir Zaidun kainun indak au mustaqirrun indak au fid dari wa qadenusi bahada li Sibawai. Pendapat ini telah disandarkan kepada Imam Sibawai bahwa beliau memilih takdirnya itu fi'il. Ada alasan, Masya Allah, yang pernah Anda dapatkan alasannya karena asal pada khobar itu adalah mufrad.
Makanya mereka takdirkan isim. Paham ya? Kan asal pada khobar itu apa? Mufrad. Tahu mufrad? Maksudnya bukan jumlah. Itu kan asalnya. Kemudian bisa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wakila dan dikatakan innahuma min qabilil jumlah. Sungguh keduanya yaitu dzaraf atau jar majrur. Keduanya dzaraf atau jar majrur. Masuk dalam jenis jumlah. Wa inna kullan minhuma muta'alliq bi mahdhuf wa fi'il. Dan sungguh keduanya terkait dengan mahdhuf yaitu dia adalah apa? Fi'il. Wa takdir Zaidun istaqarra aw yastakirru indak. Bisa fi'il madhi, bisa juga fi'il mudhari au fid dar. Maksudnya au fid dar ini yastakirun au istaqarra fid dar. Paham maksudnya takdir ini? Maksudnya ini yang dinampakkan hanya pada dzaraf, demikian pula pada jar majrur. Wa nusiba hadza ila jumhuril basriyin. Kalau ini disandarkan kepada pilihannya siapa? Mayoritas orang Basra. Wa ila Sibawai aido. Juga disandarkan kepada apa? Sibawai. Masya Allah. Sibawai itu menjadi standar. Ini pendapat yang dikuatkan. Yang dimana selalu disebut nama Sibawai. Wakila yajuzu ay yuj'ala min qabilil mufrad. Dan dikatakan boleh untuk dijadikan dari sisi mufrad saja fayakunul muqaddar mustaqirran. Dan jadi yang ditakdirkan adalah kata apa? Mustaqirran. Wa nahwu dan semisalnya. Wa ayyuj'ala min qabilil jumlah. Maksudnya ini pendapat. Kalau tadi kan pilih. Kalau pendapat pertama dia pilih mufrad. Pendapat kedua dia pilih apa? Jumlah. Kalau yang ketiga ini dua-duanya. Bisa dijadikan dari khobar mufrad, bisa juga dijadikan dari khobar apa? Jumlah. Paham ya? Bisa. Ini pendapat ini. Iya. Fayakunu takdir istaqarra dan semisalnya, wa nahwu dan semisalnya. Wa hadza dhahir qaul musannif. Ini dhahir dari ucapan penulis. Kenapa kita katakan itu dhahir? Maksudnya boleh mufrad, boleh apa? Jumlah. Maksudnya boleh antum takdirkan isim, boleh antum takdirkan apa? Fi'il. Dengan ucapan beliau, nawina ma'na kain aw istaqar. Dengan meniatkan maknanya kain atau apa? Istaqar. Artinya apa? Ini isyarat. Bahwa Ibnu Malik mengatakan, boleh kain, yaitu isim. Boleh istaqar, yaitu jumlah. Jelas kan? Ini dia. Wadhahaba Abu Bakar ibn Sarraj. Sementara Abu Bakar ibn Sarraj berpendapat ila anna kullan min ad-dzarf wal majrur qismun bi ra'sihi. Makanya kalau di kitab dasar tidak apa-apa antum i'rab begitu. Karena Abu Bakar ibn Sarraj beliau berpendapat bahwasannya setiap dari dzarf dan jar majrur itu pembagian tersendiri. Artinya antum tinggal langsung bilang ini dzarf khobar. Ini jar majrur khobar. Tidak ada takdir khobar. Iya. Walaisa min qabilil mufradi wala min qabilil jumlah. Bukan dari jenis yang mufrad, bukan pula dari jenis apa? Jumlah. Memang dia bagian tersendiri. Wa nukila anhu hadal madhab wa naqala anhu hadal madhab tilmiduhu. Murid beliau, yaitu muridnya Abu Bakar ibn Sarraj, yang menukil madhab ini. Siapa muridnya? Abu Ali Al-Farisi. Yang menukilnya adalah Abu Ali Al-Farisi. Fi Syairaziyat. Di dalam kitab Syairaziyat. Wal haqqu. Dan yang benarnya kita lihat apa yang dikuatkan oleh Ibnu Aqil. Wal haqqu khilaf hadal madhab. Dan yang benarnya tentunya berbeda dengan madhab ini. Madhab ini yang mana itu? Yang terakhir. Karena yang terakhir ini dia bilang apa? Ismun birosihi. 3 pendapat sebelumnya kan, Masya Allah itu kan bukan dia khobar. Cuman mereka berselisih. Apakah mufrad atau jumlah. Iya. Wa annahu muta'alliqun bimahdhuf. Dan bahwasanya dia terkait dengan yang dihilangkan. Wa dalikal mahdhuf wajibul hadab. Yang dihilangkan itu wajib hilang. Wa qad surriha bihi syududan. Dan kadang disebutkan tapi syad. Kadang disebutkan tapi apa? Syad.
Kaqaulihi, seperti perkataan penyair, lakal izzu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada buhbu hatil hunika inu. Mana dia? Itu kainu. Disebutkan khabarnya. Disebutkan apa? Khabarnya. Kan fa anta kainu lada buhbuhatil hauni. Lada buhbuhatil huni. Paham ini? Jadi kainu ini itu khobar dari anta. Yang ada dorob di depannya. Lada. Anda bisa pahami itu syair? Jelas ya? Jelas ya? Jadi ini kain seharusnya kan dihilangkan. Tapi di sini apa? Ada. Maka ini dianggap apa? Syad. Wa kama yajibu hatfu amil dorob wal jar majrur idza waqa'a khabaran. Ini tambahan saja. Tambahan faedah dari Ibnu Aqil. Sebagaimana wajib dihilangkan amil dorob dan jar majrur kalau dia waqa'a khabar, kalau dia keduanya menjadi khabar. Kadzalika yajibu hatfuhu idza waqa'a sifatan. Demikian pula wajib dihilangkan kalau dia terletak sebagai apa? Na'at. Ini hanya faedah tambahan dari Ibnu Aqil. Contoh misalnya, marartu bi rajulin indak. Paham ini? Indak kan sibul jumlah setelah nakirah. Maka i'rabnya apa nanti? Na'at. Berarti yang hilang apa? Yang hilang di sini apa? Na'at. Dipahami ini? Hah? Kan gini saudara. Kalau ada dorob atau jar majrur, kan pasti ada amilnya. Paham? Amilnya ini bisa berupa isim, mufrad, atau bisa berupa jumlah. Di khobar sudah lewat pembahasannya. Di na'at juga. Kalau ada dorob terletak setelah nakiro kan na'at. Pasti bukan dia na'atnya. Tapi ada yang hilang. Anda paham ini? Contohnya ini. Maratu birojulin indak. Au fiddar. Anda mengatakan maratu birojulin fiddar. Au halan. Ini kalau terletak setelah ma'rifah. Maratu bizaidin indak. Au fiddar. Au silah. Atau ini yang hilang berupa apa sih? Sila. Nih, ja'al ladhi indak. Kan namanya mausul pasti butuh apa? Sila. Au fiddar. Cuman belum katakan. Lakin yajibu fi sila ayakunal mahdhu fi'ila. Akan tetapi wajib dalam sila yang dihilangkan yang berupa fi'il. Kalau tadi bebas dua. Di atas perselisihan tadi. Bisa isim, bisa apa? Jumlah. Kan begitu? Kalau pada sila wajib berupa fi'il. Kenapa? Karena silatul mausul itu selalu berupa jumlah. Silatul mausul itu selalu berupa apa? Jumlah. Iya. Wa takdir ja'al ladhi istaqarra indak au fiddar. Wa amma sifat wal hal. Adapun sifat dan hal, fahukmuhuma hukmul khobar kama taqaddam. Maka hukum keduanya seperti hukum khobar sebagaimana telah lewat. Paham ya? Jelas ini. Kemudian di bait berikutnya. Bait berikutnya ini masih terkait dengan khobar sibuk jumlah. Tapi khusus pembahasan dorob. Kata beliau, wala yakunu ismu zamanin khabara an jutlatin wa in yufid fa akhbira. Kata beliau, dan tidak akan ada isim zaman sebagai khabar an jutlatin, dari jutlah, dari zat. Ini sudah lewat bahkan pembahasannya di kitab sebelumnya. Kalau dia dzarf zaman, tidak boleh menjadi khabar untuk apa? Zat. Dzarf makan boleh. Anda kan bilang ini, Zaidun indak. Indak dzarf apa? Makan. Kan boleh. Tapi kalau isim zaman, tidak boleh. Anda tidak bisa, tidak boleh bilang Zaidun al-ana. Zaidun al-yauma. Boleh? Tidak boleh. Kan itu siapa? Dzarf zaman. Ini bahkan sudah dikatakan di mutamimah. Jadi ini kali ketiga berulang. Iya. Wa inufid fa'akhbiro. Tapi ini tambahannya di sini. Kalau memberikan faedah, maka khobarkan dengannya. Artinya
tadi itu kan tidak memberikan faedah. Muhammad hari ini. Maksudnya apa maksudnya Muhammad hari ini? Tapi kalau ada faedah sempurna, bisa. Seperti mereka contohkan al-lailata al-hilalu. Kan al-hilalu zat kan dikhabarkan tentang apa? Yang mengkhabarkan apa? Al-lailata. Paham? Walaupun nanti dibicarakan bahwa yang benarnya ini bukan seperti itu. Ini ta'wil. Asalnya apa namanya? Al-lailata tulu al-hilal. Dipahami ya? Bisa ditawil. Kata beliau rahmatullah, darbul makan yako khobarun anil jutsah. Darab makan bisa menjadi khobar dari jutsah. Jutsah artinya zat. Nah zaidun indak. Wa anil makna. Darab makan bisa juga menjadi khobar untuk makna. Apa itu makna? Yang tidak ada bentuknya. Yang tidak ada bentuknya. Nah al-qitalu indak. Bisa. Kital apa? Zat atau makna? Makna. Amma darbu zaman. Adapun darbu zaman. Fayaqau khobaron anil makna mansuban au majruro. Adapun zaman. Maka dia menjadi khobar dari makna saja. Apakah dia dalam keadaan mansub atau dalam keadaan apa? Majrur. Bifi. Dengan apa? Fi. Nah contoh al-qitalu yaumal jum'ati. Paham ya? Ini khobarnya mubtadanya apa? Makna. Al-qital makna. Khobarnya berupa apa? Zaman. Au fi yaumil jum'ati. Boleh begitu. Fi yaumil jum'at. Wala yaqau khobarun anil jutsah. Dan dia tidak bisa menjadi khobar untuk zat. Qala al-musannif, berkata penulis, illa ida afada, kecuali bisa memberikan makna apa Pak? Kecuali bisa memberikan apa Pak? Faedah. Nah contoh, al-lailatal hilalu warrutabu syahroi rabi'. Lihat, ini kata yang memberikan faedah karena maknanya ini pada malam ini terjadi hilal. Sempurna faedahnya? Sama juga warrutab syahrul Rabi. Rutab biasa ada di bulan Rabi. 2 bulan di musim semi. Dipahami ini kan? Jelas ini? Ini kan berfaedah enggak? Sempurna enggak? Sempurna, itu jawabannya. Itu katanya. Dhahaba ghairu, tapi wadhahaba ghairu haula, selain mereka ini berpendapat ilal man'i mutlaq, untuk tidak membolehkannya secara mutlak. Maksudnya tidak boleh mengkhabarkan dengan darb zaman tentang apa? Zat. Fa in ja'a syai'un min dalika, kalau datang sesuatu dari hal itu yu awal, kata mereka ditakwil. Dari sini antum bisa pahami apa yang dikatakan dulu di Ibnu Aqil, di Mutammimah. Jadi Mutammimah dulu yang dikatakan al-lailatul hilal muawwal. Ini atas pendapat yang ini. Lailatul hilal, maka dia ditawil. Paham kan? Ditawil, maka di sini. Yang pendapat kedua ini. Adapun pendapat pertama enggak. Itu memang boleh karena memberikan apa? Faedah. Enggak perlu takwil-takwil lagi. Iya. Ditawil. Lailatul hilal warrutab syahroi rabi'. Takdirnya ini sama dengan takdir di Mutammimah. Tulu'ul hilali al-lailata. Paham kan? Sekarang, mana mubtada? Tulu, makna atau zat? Makna. Cocok jadinya. Dipahami kan? Wa wujudur rutab syahroi rabi. Adanya rutab di 2 bulan di musim semi. Sekarang, wujud. Zat atau makna? Makna. Cocok nggak khobar dengan syahroi? Cocok. Iya, hada madhabu jumhuril basriin. Yang ini yang menyatakan ditakwil ini kalau ada, ini adalah madhabnya apa? Mayoritas Basra. Wa dhahaba qaumun minhumul musannif ila jawazi dzalik. Tapi sekelompok orang di antara mereka adalah penulis menyatakan boleh saja. Tidak perlu ada takwil-takwilnya. Min ghairi sudud, tidak dikatakan syad.
Lakin akan tapi bisyarat ayufid. Tapi dengan syarat harus memberikan apa? Faedah. Makanya penulis bilang wa in yufid fa akhbiro. Kalau memberikan faedah maka kabarkanlah dengannya. Fa illam yufid imtana. Terus lihat ka qaulika seperti ucapan antum. Nahnu fi yaumin thayyib. Nahnu fi yaumin thayyib. Mana mubtada'nya dulu? Nahnu. Zat atau makna? Zat. Mana khabarnya? Fi yaum thayyib. Ini dzaraf apa dipakai? Zaman. Iya kan? Ini kata mereka boleh. Wa fi syahri kada. Sama. Di syahr kada. Wa ila hada asyara biqauli. Di atas hal inilah beliau isyaratkan yang ucapannya. Wa in yufid fa akhbiro. Kalau memberikan faedah maka boleh. Fa illam yufid imtana. Kalau tidak memberikan faedah maka tidak boleh. Nah, Zaidun yaumal jum'ah. Zaid hari Jumat. Apa maksudnya itu, Ibe? Hah? Apa? Tidak tahu. Zaid hari Jumat. Iya. Itu kenapa Zaid hari Jumat? Mau menikah? Kan begitu, Ibe? Tidak jelas. Makanya ini karena tidak memberikan faedah, maka tidak boleh. Berarti sebenarnya bisa dikompromikan. Tidak bisa menjadikan khobar dari zat dengan dzarf zaman. Kecuali punya makna. Maksudnya maknanya sempurna. Walaupun ini ada perselisihan. Iya, selesai. Setelah itu pembahasan yang melengkapi mubtada dan khobar. Kata beliau rahimahullah, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah wa hal fata fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. 3 ini terkait dengan pembahasan mubtada. Kembali ke mubtada. Sebelum kita baca bahwa asal mubtada itu adalah apa? Ma'rifah, tapi bisa nakirah. Kata beliau, wala yajuzul ibtida bin nakirah. Tidak boleh antum memulai dengan nakirah. Maksudnya menjadikan mubtada itu berupa apa? Nakirah. Malam tufid. Selama dia tidak bisa memberikan faedah. Artinya kalau dia memberikan faedah, hukumnya jadinya apa? Hukumnya jadinya boleh. Seperti apa yang boleh yang ada faedahnya? Ka'inda Zaidin namirah. Seperti ini. Itu adanya khobar yang dikedepankan berupa dzaraf. Paham ya? Atau nanti jar majrur. Karena namiratun itu mubtadanya. Nakirah boleh karena dia diakhirkan. Yang dibelakangkan siapa? Yang dikedepankan apa? Khobar berupa dzaraf. Wahal fatan fikum. Ini berikutnya. Ini yang kedua. Itu nakirah diawali oleh istifham. Boleh juga. Ya. Famakhillun lana. Ini juga boleh. Kan ini diawali oleh penafian. Ya. Wa rajulun minal kirami indana. Ini juga boleh. Ya. Ini juga boleh. Wa rajulun minal kirami indana. Kenapa? Karena dia disifati. Rajulun minal kiram. Karena jar majrur setelah nakiro, apa hukumnya? Naat. Jar majrur setelah nakiro, dia naat. Kemudian yang berikutnya. Waragbatun fil khairi khairun. Waragbatun fil khairi khairun. Kenapa ini? Yaitu mereka katakan ini waragbatun. Itu beramal.
pada fil khair. Makanya dia bisa menjadi apa? Mubtada. Padahal dia hukumnya apa? Nakiro. Dia amil kepada setelahnya. Iya. Wa amal bir yazinu. Dan amalu birrin yazinu. Ini boleh juga. Kenapa? Karena dia mudhof kepada nakiro. Ini sudah ada di mutamimah. Mudhof kepada nakiro. Boleh. Wali yukos malam yukol. Dan hendaklah dikiaskan apa yang tidak disebutkan. Paham ya? Ini sebenarnya kembali ke kesimpulan, antum mungkin masih ingat pembahasan kotur nada. Bahwa Ibnu Hisham katakan asalnya mubtada itu ma'rifah. Tapi boleh dia berupa nakiro kalau am au khos. Karena seluruh yang disebutkan oleh ulama nahwu itu musawiknya. Itu kembali ke karena dia umum atau karena dia apa? Khusus. Itu paling mudah dipahami kalau yang diucapkan oleh Ibnu Hisham. Karena setiap yang antum datangkan nanti jenis-jenisnya, itu semua apakah kembali ke makna umum atau ke makna apa? Khusus. Misalnya contoh tadi, inda Zaidin namiro. Hanya namiro di sisi Zaid. Kan begitu jadi maknanya. Paham kan? Berarti apa itu? Pengkhususan. Pengkhususan. Kemudian contoh-contoh yang lain lagi istilahnya itu tidak keluar dari apa? Umum. Sebenarnya seperti itu. Tapi di sini di syarah Ibnu Aqil rahimahullah akan menyebutkan tempat-tempat yang biasa dijumpai mubtada berupa nakirah. Ini juga penting, alhamdulillah. Ya, walaupun kalau antum simpulkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham itu juga sudah aman, sudah bagus. Lihat, kita akan lihat di matan, di syarah. Al aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifah. Asal dalam mubtada dia hendaknya ma'rifah. Wa qad yakunu nakiratan dan kadang dia berupa nakirah. Lakin bisyart an tufid. Akan tetapi dengan syarat dia memberikan faedah. Wa tahsulul faedah bi ahadi umurin dzakarul musannif minah sittah. Dan akan terhasilkan faedah dengan salah satu dari beberapa perkara penulis menyebutkannya berapa? 6. Penulis menyebutkan 6. Jadi yang di matan itu, di Alfiyah itu ada 6 musawwik. Paham ya? Yang pertama tadi karena nakiro diawali oleh dhorob. Yang kedua kan diawali oleh nafi. Yang ketiga karena disifati. Yang ketiga diawali oleh enggak, yang pertama karena dia khobarnya apa? Dikedepankan. Khobarnya dikedepankan. Yang pertama, yang kedua karena dia nakiro diawali oleh istifham. Yang ketiga kan dia nakiro diawali oleh nafi. Yang keempat kan dia nakiro disifati. Yang kelima kan dia nakiro beramal kepada setelahnya. Yang keenam karena dia nakiro mudhof kepada nakiro. Itu yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Malik. Ibnu Aqil akan tambahkan insya Allah sampai 24. Berarti tambahan Ibnu Aqil berapa? 18. Sedikit lumayan 18. Iya. Kita lihat. Kata beliau rahimahullah. Ahaduha salah satunya. Iya. Ayat taqaddamal khabar alaiha. Khabar mendahuluinya. Wa darab jar majrur. Dia darab atau jar majrur. Kalau contoh Ibnu Malik itu hanya darab. Iya, nah fid dari rajulun wa inda Zaidun namirah. Fa in taqaddama wa huwa ghairu darab wala jar majrur lam yajuz. Kalau dia di depan tapi bukan darab dan bukan apa? Jar majrur, maka tidak boleh. Jadi ini khusus karena seperti alasan yang pernah anak katakan sama antum di buku sebelumnya, orang Arab itu yatawassa'una fi darab jar majrur malam yatawassa'u fi ghairihima. Orang Arab berluas-luas pada darab dan jar majrur pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Jadi ini darab dan jar majrur boleh. Selainnya tidak boleh. Nah, qaimun rajul, tidak boleh ini. Qaimun rajul. Boleh nanti tapi antum jadikan hal. Bisa antum kalau katakan qaiman rajulun. Antum jadikan dia sebagai apa? Hal.
muqaddam. Akan yang kedua yataqaddam ala nakira istifham. Tempat kedua nakira diawali oleh siapa? Istifham. Istifham mengawali nakira. Istifham mengawali apa? Nakira. Nah, hal fatan fikum. Fatan apa irobnya? Mubtada. Nakira. Boleh kan diawali oleh siapa? Istifham. Asal yang ketiga ayat taqaddam alaihi nafi. Nafi mendahulunya. Nah contoh makilun lana. Ma nafi. Khilun mubtada. Arabi yang keempat antusof. Dia disifati. Nah contoh rajulun minal kirami indana. Minal kiram. Paham? Disifati oleh itu minal kiram indana. Iya. Kan sibul jumlah setelah nakiro. Berarti dia naat. Ada naat yang dihilangkan. Tadi yang barusan. Warajulun mustakirun. Bilang paham kan? Atau kainun minal kiram indana. Kemudian. Al-Qamis yang kelima antakuna amilah. Yang kelima dia beramal kepada setelahnya. Tentunya antum harus sudah paham ya. Yang beramal maksudnya isim fa'il atau apa? Isim maf'ul atau selainnya dari isim-isim yang beramal amalan fi'il. Nah rogbatun atau masdar. Seperti ini. Rogbatun fil khairi khairun. Karena rogbatun adalah masdar. Beramal amalan fi'il. As-sadis yang keenam dan ini yang terakhir disebut oleh penulis antakuna mudhofah, yaitu dia diidofakan, tapi antum harus perlu ingat kembali maksudnya mudhof kepada nakiro. Karena kalau mudhof kepada ma'rifah ya sudah kembali ke asal. Nah contohnya amalu birrin yazinu. Amalu birrin yazinu. Mudhof ke mana? Ke bir. Hadza ma dzakarahul mutannifu fi hadzal kitab. Ini yang disebut oleh penulis di kitab ini. Wa qad anha ghairul mutannif, telah dicapai oleh selain penulis ila nayyifin wa thalathina mawdi'a, sampai 30 lebih tempat. Au aksar min dzalik, atau lebih dari itu. Ya, pada qara hadis sital madhkura. Ya, maka belum menyebutkan 6 ini yang disebutkan tadi. Wasabi yang ke-7 ini dari tambahan dari Ibnu Aqil antakuna syarton. Hendaklah dia menjadi apa? Syarat. Jadi walaupun nakiro tapi kalau dia syarat ini masuk nanti di semuanya isim-isim syarat. Itu isim-isim syartiyah itu irobnya apa? Mubtada. Tapi isim syartiyah kan? Kan ala-ala syartiyah menjazam dua fi'il. Semuanya isim kecuali berapa? Alat-alat syartiyah menjazam dua fi'il. Semuanya isim kecuali berapa? 2. Pertama in, ittifaq. Yang kedua, idma. Kalau mahma, isim. Yang kita ini semuanya isim kecuali 2. Yang bukan isim, yaitu huruf. Yaitu apa itu? In, itu 1. Ittifaq. Yang kedua apa? Idma, alal asal. Selain itu isim. Sekarang, kalau antum i'rab, apa i'rabnya itu? Di sini, mubtada. Padahal dia nakirah. Paham ya? Pada dia apa? Nakir. Boleh. La man yakum akum ma. Man yakum akum ma. Antum katakan man isim syarat. Mabani ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Iya. Asamin yang ke-8 takuna jawaban. Yang ke-8 adalah dia sebagai jawaban. Jawaban dari pertanyaan. Nah ayuqal misalnya dikatakan man indak. Siapa yang berada di sisimu? Dia bilang fatakul, maka antum katakan rojulun. Kan antum bilang rojulun indi. Di sisiku ada seorang laki-laki. Apa irobnya rojulun? Mubtada nakiro. Boleh karena ada apa? Dia sebagai apa? Jawaban untuk istifham. Wa takdir rojulun indi. Atas yang ke-9 antakuna amah. Dia bermakna umum. Kata-kata yang bermakna umum. Lihat, kullun yamut. Semuanya pasti akan mati. Makanya itu kul selalu datang. Kalau kullun tanpa huruf jar maka diropa. Irobnya apa? Mubtada. Dalam kitab banyak. Irobnya mubtada. Boleh kan di sini bermakna apa? Umum. Al-asyir yang ke-9 ayuqsad bihat tanwi.
Yang ke-9 dimaksudkan dengannya adalah at-tanwi. Bermakna ya peragaman, pembagian. Ya, pembagian. Lihat contoh kaquli seperti perkataan penyair. Fa'aqbaltu zahfan ala rukbataini fataubun labistu wa taubun ajur. Dia bilang fa'aqbaltu zahfa. Saya datang dalam keadaan merangkak di atas kedua lututku. Maka fataubun labistu, ada satu pakaian yang saya pakai. Wa taubun ajur, dan ada satu pakaian yang saya seret. Mana dia di sini? Fataubun labistu, itu yang pertama. Yang kedua, fataubun ajur. Boleh nakira di sini. Karena apa ini? At-tanwi. Ini menunjukkan makna apa? Pembagian. Ketika saya datang dalam keadaan berlutut itu, ada dua keadaanku. Dua. Satunya pakaian saya pakai, satunya pakaian saya seret. Anda paham ini? Ini tanwi namanya. Faqalu taubun mubtada wa labistu khabaru wa kadha taubun ajur. Sama. Al-hadi asyar yang ke-11. Antakuna doa. Dia itu lafadznya lafadz doa. Jadi lafadz doa walaupun nakiro boleh. Itu mubtada. Nah contoh salamun ala Ilyasin. Paham ini? Sama yang di ayat sebelumnya salamun. Yang dicontoh di Ibnu Hisham. Tapi dicontoh juga di Mutamimah. Tapi dia hanya tidak disinggung. Dia nakiro. Yang disinggung adalah boleh dihilangkan antara mubtada dan khobar. Itu yang dicontoh sebelumnya. Salamun alaikum. Yang mana salamun adalah apa? Mubtada, dihilangkan khobarnya. Sementara alaikum apa? Khobar dihilangkan apa? Mubtadanya. Paham? Tapi di sini contoh untuk mubtada berupa apa? Nakiro. Boleh, kenapa? Doa. Karena fungsinya apa? Doa. At-tsani asyara yang ke-12. Ayakuna fiha makna ta'ajjub. Ada padanya makna ta'ajjub, yaitu ma ta'ajjubiyah. Kan i'rab ma ta'ajjubiyah adalah mubtada. Padahal dia nakiro. Ada padanya makna ta'ajjub. Nah, ma ahsana zaidan. Karena ma mubtada, ahsana fi'il madhi. Paham kan? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya huwa. Kembali ke ma. Zaidan maf'ulun bih. Ahsana zaidan fi mahali raf'in khobar. Mana mubtadanya? Ma ta'ajjubiyah. Ada makna ta'ajjub. Itu menunjukkan dia boleh. Yang berikutnya at-tsalits asyara yang ke-13. Antakuna khalafan min mausuf. Antakuna khalafan min mausuf. Dia adalah sebagai pengganti dari yang disifati. Lihat, mukmin khairun min kafir. Mukmin khairun min kafir. Ini kata mukmin itu bukan mubtada asalnya. Itu adalah mausuf dari mubtada. Itu adalah sifat dari mubtada. Dihilangkan mausufnya. Asalnya rajulun mukmin khairun min kafir. Paham? Jadi dia kholaf. Apa artinya kholaf? Pengganti dari mausuf. Pengganti daripada yang disifati. Jadi ada dia sebenarnya pada dasarnya sebagai apa? Sifat. Kemudian dihilangkan mausufnya, maka dia menggantikan apa? Kedudukannya. Tadinya dia naat, menjadi sekarang apa? Mubtada. Jelas? Keberapa itu? 13. Arabi asyar yang ke-14. Antakuna mutaghorotan. Boleh nakiro kalau dia bentuknya diubah ke wazan tasgir. Yang mana alhamdulillah kita sudah tahu wazan tasgir. Ada fu'ail, ada fu'ail, ada fu'ail. Paham kan? Nah contoh. Rujailun indana. Lihat. Rujailun apa irobnya? Mubtada. Nakiro boleh. Kan dia apa di sini? Tasgir. Jelas sekali ya? Ini bagus juga kalau Ibnu Aqil ini sebutkan semua. Jadi akhirnya kita tahu bentuk-bentuknya. Li'anna tasgir fihi faedah. Makna al-wasfi.
kan dalam tasgir ada faedah makna pensifatan. Takdiru rojulun hakirun indana. Kan begitu. Rojul yang rendah, yang hina ada di sisi kami. Karena di antara fungsi tasgir adalah menghinakan. Paham ya? Berarti sama mirip dia dengan yang mana? Mirip dia dengan yang ke-13. 13 tadi kan dihilangkan apa? Mausufnya. Ya sama ini juga sama dihilangkan apa? Mausufnya. Al-Khamis asyara yang ke-15. Antakuna fi makna al-mahsur. Ini lawan dari antakuna amah. Dia hendaklah berada dalam makna yang dibatasi. Berada dalam makna yang dibatasi. Nah contoh. Syarrun aharrodanat. Iya. Syarrun aharrodanat. Nanti ada takdirnya supaya antum tahu makna pembatasannya. Sebentar kita akhirkan. Wasayun ja'abik. Syai'un ja'abik. Irobnya syarrun. Syai'un. Sebagai apa? Mubtada. Kenapa bisa? Karena ini mahsur. Dibatasi sebenarnya. Maksudnya? Takdirnya. Lihat takdirnya. Ma'ahar. Danab illa syar. Tidak ada yang apa istilahnya itu? Kalau napnya di kaki atau di mulut, tidak ada yang digigit oleh hewan danab yang binatang buas. Paham ya? Illa syar. Kecuali pasti itu akan buruk. Dipahamin? Tahu danab? Kullu dinabin minas siba. Setiap yang memiliki taring. Maka setiap yang digigit oleh yang memiliki taring. Paham ini? Tidak ada sesuatu apapun yang digigit oleh yang bertaring kecuali apa? Syar. Pasti akan buruk. Berarti ini terdapat apa di dalamnya? Pembatasan. Terdapat pembatasan. Sama dengan setelahnya lagi. Wasyai'un azim ja'abik. Dan sesuatu yang agung, yang besar, datang kepadamu. Yaitu ini pengkhususan. Yang datang kepadamu hanyalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang agung. Oh, baik. Betul. Wa ma ja'abik illa syai'un. Apa? Wa ma ja'abik illa syai'un. Dan tidak ada yang datang kepadamu kecuali apa? Sesuatu. Ini pengkhususannya. Cuman tadi dikedepankan semuanya. Wa syai'un ja'abik. Ini kata beliau takdirnya seperti ini. Alada ahadil qaulain. Di atas salah satu dari dua pendapat. Wal qaulu tani. Dan pendapat yang kedua. Anna takdir. Bahwasanya takdirnya syarun adim. Ahar danabin. Wasyai'un adim. Ja'abik. Kalau ini masuk di mana? Kalau begini masuk di mana? Masuk di mausuf. Masuk kepada yang disifati. Ya fayakunu dakhilan fi qism majazal ibtida' bihi likauni mausufa. Maka kalau seperti ini takdirnya berarti bisa gugur. Dia masuk dalam pembagian yang boleh memulai dengan mubtada kan dia adalah mausuf, disifati. Li'anal wasf a'am min ayyakuna dhahiran aw muqaddara. Karena sifat itu lebih umum. Bisa dia nampak, bisa juga dia disembunyikan. Wa huwa hahuna muqaddar. Dan dia di sini sifatnya apa? Dihilangkan. Adimnya dihilangkan. As-sadis asyara yang ke-16. Ayyakwa qablaha waul hal. Mudah. Terletak sebelumnya waw haliyah. Terletak sebelumnya apa waw haliyah. Kalau ada waw haliyah itu seringnya mubtada setelahnya. Walaupun nakiro. Walaupun apa? Nakiro. Iya. Lihat. Kaqauli seperti perkataan penyair. Saroina wa najmun. Qad ado'a famut badah. Muhayya ka'afa daw'uhu kulla syariki. Mana dia?
wa najmun. Wow di situ dia bilang kan saroina kami berjalan wa dalam keadaan najmun kode adoa bintang telah menyinari, bintang telah memberikan cahaya. Paham? Najmun itu irobnya sebagai apa? Mubtada. Nakiro boleh. Kenapa? Kan dia terletak setelah apa? Waw halia. Atamin asyara yang ke-18. Antakuna ma'tufatan ala was. Dia tidak disifati, tapi diatupkan kepada was. Lihat. Tamimiyun wa rajulun fiddar. Oh, masih ada di bawahnya. Saya kira tadi sudah selesai. Baik. At-tabi asyara yang ke-17. Antakuna ma'tufatan ala ma'rifah. Dia diatopkan kepada ma'rifah. Jadi ada ma'rifah, ada nakiro. Diatopkan kepada apa? Ma'rifah sebelumnya. Diatopkan, bukan diidopakan. Contoh. Zaidun wa rajulun qa'iman. Apa iromnya qa'iman? Karena khobar kan? Man mubtada. Zaidun dan rajul juga mubtada. Kan ini kan sama dengan kita katakan Zaidun qa'imun wa rajulun qa'imun. Kenapa boleh dia di sini? Diatopkan kepada ma'rifah. Boleh. Ini Masya Allah. Asamin asyara yang ke-18. Kita selesaikan ya. Alhamdulillah. Yang ke-18. Antakuna ma'tufatan ala was. Dia didopakan kepada was. Dia diatopkan kepada was. Tidak diatopkan kepada ma'rifat, tapi ke was. Lihat. Tamimi. Kan nisbah itu kan was. Kan? Antum bilang gini. Muhammad Al-Makassari. Al-Makassari sebagai apa? Was. Dipaham? Sama ini. Tamimi. Was. Rojulun wa rojulun fiddar. Tamimi yang berasal dari tamim. Dan seorang berada di rumah. Atas di asyara. Paham ibe? Yakin? Tapi kenapa seperti tidak paham nih? Berpikir keras ya? Oh iya. Tapi paham nih? Bilang ke saudara kalau tidak paham. Iya. Kapan nisbah jadi sifat? Paham? Tamim, tempat. Nama kabilah. Tapi kalau disandarkan menjadi apa? Was. Makanya dia mirip dengan mustaq. Makanya dia bisa jadi naat. Karena dia mirip mustaq. Atas asyara yang ke-19. Ayyutof alaiha mausuf. Diatofkan kepadanya yang disifati. Lihat. Nah, rojulun wa mro'atun tawilatun. Dipaham? Sekarang antum irobnya rojul apa? Mubtada. Kenapa boleh? Karena yang diatofkan kepadanya perkara yang disifati dengan kata apa? Tawilatun. Jadi kalau yang tadi sifatnya yang di depan. Kalau ini sifatnya yang di mana? Yang di belakang. Ini tawilatun sifat untuk imro'ah. Iya kan? Makanya sebagaimana imro'atun bisa karena disifati, maka yang ma'tuf, iya kan? Ma'tufnya itu kata sebelumnya juga bisa. Kemudian al-isrun yang ke-20. Antakuna mubahamah. Dia bisa juga kalau dia bermakna mubaham. Apa artinya mubaham? Ketika dia samar, malah bisa menjadi mubtada. Karena kenapa? Karena dia bermakna am. Itu rahasianya. Kan kembali ke makna apa? Am. Kan intinya seperti Ibnu Hisham bilang. Intinya kembali ke am atau apa? Khos. Iya. Lihat muratta'atun baina arsagihi bihi asamun yabtagi arnaba. Yang mana dia? Yang kata yang mana? Murassa'atun. Iya. Kata murassa'atun.
Itu apa itu? Murassa'atun baina arsagihi. Murassa' antara arsaknya. Arsak rusuk. Ini kan rusgun. Ini rusgun. Dia bilang bisa dikatakan murassa'atun menempel atau ada antara arsaknya. Arsak jamak dari rusgun. Nah, di antara pergelangannya. Ini rusgun. Ini kalau di tangan. Kalau di kaki ada juga rusgunnya. Yaitu antara telapak kaki dengan betis. Paham ini? Yang di kaki. Itu juga apa? Rusgun. Nah, ini yang terletak di situ apanya? Ini kan apa? Mubham. Bermakna umum. Bermakna apa? Umum. Sehingga karena dia bermakna umum bisa menjadi apa? Mubtada. Bisa menjadi mubtada. Kemudian berikutnya Al-Hadi Asyara, Al-Hadi wal Isrun ke-21. Antako ba'da laula. Mudah. Kalau dia terletak setelah laula. Mudah. Bisa mubtada nakiro kalau dia terletak setelah apa? Laula. Contoh. Laula stibarun li'auda kulludi. Mikotin lamma staqallat matayahunna liddo'an. Mana dia? Istibarun. Itu i'rabnya mubtada. Nakiro. Kenapa bisa? Terletak setelah laula. Atsaniya wal isrun. Yang ke-22. Antaqo ba'da fa'il jaza. Dia terletak setelah fa' jaza. Fa' yang berfungsi sebagai jawaban. Iya. Fa' yang berfungsi sebagai apa? Jawaban. Tahu kan? Antum sudah lewat ya di pembahasan sebelumnya. Kalau nggak bisa menjadi jawaban syarat, maka digandengkan dengan apa? Fa. Digandengkan dengan apa? Fa. Lihat contohnya situ. Kekaulihim seperti ucapan mereka. Indahaba airun, fa'airun fir ribat. Indahaba airun. Iya. Kalau airun yang pertama sebagai apa? Fa'il. Dari dahaba. Fa'airun. Sebagai apa antum i'rab? Mubtada. Karena fir ribat jar majrur. Muta'alliq bi khabar madhu. Iya. Ats-tsalits wal 20 yang ke-23. Antadkhula 'ala nakira lamul ibtida. Mudah sekali. Kalau pada nakiro itu masuk padanya lam al-ibtida. Kalau masuk padanya lam al-ibtida. Contoh, nah, la rajulun qaimun. Boleh karena masuk lam. Dipahami ini kan? La rajulun qaimun. Dipaham alif? Alif? Yakin? Nah, jadi semua orang buton itu nakiro ma'rifah. Apa? Walaupun nakiro boleh menjadi khobar. Boleh menjadi mubtada. Karena semuanya adalah la ode. Paham kan ini? Tapi itu nggak tahu lah apa itu ya. Kalau ini lamul ibtida. Iya, kalau ini lamul ibtida. Arab wal isrun yang ke-24. Dan ini yang keberapa ini? Yang terakhir. Iya ya. Antakuna ba'da kam al-khobariyah. Kalau dia terletak setelah kam khobariyah. Kam khobariyah itu maksudnya lawan dari kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah bermakna bertanya. Nah, ana bilang ke ibe misalnya, kam ibnuk. Berapa anakmu? Kalau itu kam apa itu? Istifham. Ada berupa kam khobariyah. Dia tidak bertanya, tapi dia kabarkan. Dia bilang, kam dirhaman malaktu. Dia bukan bertanya, berapa dirham saya punya. Dia bukan bertanya, kan ini dirinya. Dia mau bilang, banyak uang saya punya. Paham ini? Itu namanya kam apa? Khobariyah. Berfungsi untuk mengabarkan apa yang di sisinya, bukan bertanya. Jelas? Jelas ini? Itu dia kam khobariyah. Nah, kalau datang setelah kam khobariyah, maka dia mubtada walaupun nakiro. Iya. Lihat nahu qoulihi, contohnya perkataannya penyair, kam amatun laka ya jurairu wa qalatun.
Fada'a qad halabat alayya isyari. Lihat kam amatun. Nah, iya. Laka ya Jurairu wa qala. Iya. Dia di sini bukan bertanya, berapa pamanmu dan berapa bibimu? Dia bilang, kan ada pamanmu dan ada bibimu, wahai Juraij, yang kamu punya. Paham? Jadi maknanya di bait pertama bukan berapa bukan paman ya. Amatun bibi dari ayah, kholatun bibi dari ibu. Apa nih? Berapa bibimu dari pihak bapak yang kamu punya wahai Juraid dan berapa bibimu dari pihak ibu? Bukan begitu maknanya. Kalau itu kan apa? Kam apa itu? Istifhamiyah. Kalau ini dia mau mengabarkan. Dia menyatakan, kamu kan punya bibi dari pihak bapak. Dan punya bibi dari pihak ibu, wahai Juraij. Paham ini? Dia kabarkan, dia punya paman, dia punya bibi. Dari ibu, dari bapak. Selesai. 24. Wa qad anha ba'dul mutaakhirin. Dalika ila nayyifin wa salatin maudi'a. Telah dicapai oleh sebagian mutakhirin setelah diperiksa-periksa sampai sekitar 30 lebih tempat. Wa malam atkurhu minha asqattuhu. Apa yang saya tidak sebutkan diantaranya itu sengaja saya hilangkan. Kenapa? Liruju'ihi ila ma dzakartu. Karena sebenarnya masuk kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi. Jadi belum tidak sebutkan karena masuk. Auli annahu laisa bisahih. Atau yang kedua karena dia tidak benar. Jadi yang belum sebutkan tadi, itu yang pokok dan yang benar yang datang dari orang Arab yang diteliti. Ya kan? Ini 24. 24 musawwik. Yang membolehkan mubtada berubah nakir. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau hanya tahu baru 4, jangan dibantah yang sudah tahu 24. Karena sebagian orang kadang Masya Allah. Ya, kadang lucu. Dia hanya tahu sisi satu bacaan, dia bantah yang bacaan dengan sisi yang lain. Paham kan? Iya. Ini jadi di sini baru kita tahu ternyata musawwiknya itu ada 24 yang disebutkan. Paham kan? Di mutamimah berapa? 4 di mutamimah kan? Dah, dia bilang disifati, diakhirkan, diidopakan, terus diawali oleh istifham. Dikhususkan. Paham kan? 4. Iya. Terus di ibu kotur nada. Di kotur nada juga mirip dengan mutamimah. Juga sama. Nah, di sini baru disebutkan banyak. Kalau Ibnu Malik baru cuma 6. Ibnu Malik baru cuma apa? 6. Kemudian ditambah oleh Ibnu Aqil sampai 24. Jadi tambahan di sini di Ibnu Aqil ada 18. Dari Ibnu Malik. Alhamdulillah. Paham kan? Selesai. Alhamdulillah.